Berikutnya, kita perlu menjaga perut kita dari segala jenis makanan yang haram. Jika syubhat saja tidak boleh, yang samar-samar, maka apalagi yang haram. Masih ingat di kesempatan yang lalu saya kutipkan bagaimana para istri pada masa salafus soleh selalu berpesan kepada suaminya, wahai suamiku, sesungguhnya saya masih kuat menahan lapar, tapi sungguh aku tidak kuat untuk menahan panasnya api neraka. Carilah yang halal. Adakah hari ini istri yang pesan sama suaminya begitu ketika berangkat kerja? Wahai suami, berangkatlah bekerja, carilah yang halal. Sungguh saya masih kuat untuk menahan lapar. Saya masih kuat untuk tidak belanja, tapi saya tidak akan kuat kalau saya terkena api neraka. Ada ndak istri hari ini yang pesan sama suaminya begitu? Ya. Pripun? Oh, langka ya. Justru kadang-kadang malah pesennya terbalik. Saya tidak peduli kamu mencari uang dari mana, yang penting dapat. Baik. Jadi wong lanang jago ranti lancur. Jadi suaminya malah kalah sama istrinya, jago ranti lancur. Gaweane mung awan turu. Saiki tak nih pilihan, pokoknya ora urusan. Arep lunga nang ngendi golek gawe nanti ngerti kusuk setu oleh duit. Jadi tidak memperhatikan halal dan haram. Arep golek silian, arep golek gawean, arep ngopo sak karepmu. Baik, ini hanya ilustrasi. Insya Allah istri yang seperti itu tidak kita temukan. Baik. Jadi menjaga perut dari perkara yang haram. Karena memang dalam agama kita, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dalam Al-Quran juga, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kepadanya kalian menyembah. Kemudian Rasul menceritakan tentang seorang laki-laki yang dalam perjalanan jauh, yang ash'asa aghbar, yang dalam keadaan berdebu, yang lusuh, yamuddu yadahi ilas sama, yang menengadahkan tangannya ke atas dan berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, dan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya haram. Wa ghudhiya bi haram, dan juga dia dibesarkan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Karena mengisi perut kita dengan yang haram itu adalah sebab kalau doa-doa kita tidak dikabulkan. Dan kadang ketika kita berdoa, doa kita dikabulkan tidak cash, tapi dikabulkan pada masa yang lain atau ditunda. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, pada saat ini kalau ketika kemarin pemilihan umum kemudian pilihannya sudah sesuai, maka berbahagialah. Tapi kalau pilihannya belum sesuai, jangan kecewa. Bisa jadi kalau ternyata yang menang itu belum sesuai pilihan kita, itu adalah buah doa-doa kita pada masa yang lalu. Bisa jadi jenengan 5 tahun yang lalu pernah berdoa dan doa itu dikabulkan saat ini. Sehingga jangan sampai kita kemudian ketika yang menang tidak sesuai pilihannya lalu kemudian kecewa. Tidak perlu. Yang pilihannya, yang menang sesuai dengan pilihannya, berbahagialah. Jika yang menang tidak sesuai dengan pilihannya, jangan bersedih. Bisa jadi apa yang kita cita-citakan dikabulkan di masa yang lain atau diwujudkan yang lain. Dan bisa jadi yang terjadi hari ini adalah buah doa-doa bapak-bapak, ibu-ibu 5 tahun yang lalu. Nah, dikabulkan
saat ini. Baik, jadi tidak perlu kecewa. Kenapa? Alhamdulillah, calon-calon pemimpin kita semua adalah seorang muslim. Mereka orang-orang yang sudah pernah terjun di dunia politik yang sama-sama berpengalaman. Jadi tidak perlu kemudian risau. Siapapun yang terpilih, kalau sudah menjadi pemimpin, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Kita sebagai warga negara, sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita mentaatinya. Karena hendaknya begitu, sebagai warga negara kita diminta untuk taat kepada pemimpin. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi diantara sebab doa tidak dikabulkan karena adanya makanan yang haram. Man akala thayyiban wa amila fi sanatin wa aminan nasu bawa iqati dakhalal jannah. Barang siapa yang memakan makanan yang baik, bekerja dalam setahun, terjamin orang lain merasa aman dari tindakan jahatnya, niscaya dia akan masuk surga. Jadi di sini Nabi menyebut makan makanan yang baik, kemudian bekerja, dan orang lain merasa aman dari tindakan jahatnya, niscaya akan masuk surga, kata Nabi. Demikian pula di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi untuk mencari yang halal, karena satu saat ya'ti 'alan nas zamanun, akan datang pada manusia suatu zaman, la yubalil mar'u bima akhadal mal, la yubalil mar'u ma akhadha amin halal amin haram. Akan datang suatu zaman orang tidak peduli lagi hartanya dari yang halal atau dari yang haram, jadi tidak dipikirkan lagi. Maka Rasul pernah menyampaikan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maka jika ada seseorang yang pergi menuju gunung atau menuju hutan lalu mencari kayu, kemudian datang membawanya di atas punggungnya, digendongnya, lalu kemudian menjualnya, itu lebih baik dibandingkan minta-minta. Kenapa Nabi memberikan pembandingan minta-minta? Karena minta-minta itu dalam agama kita hukumnya haram. Jadi minta-minta itu dalam agama kita hukumnya haram, bukan halal. Yang halal itu minta. Kalau minta-minta haram. Apa bedanya minta? Minta itu kepepet, butuh. Minta-minta itu profesi. Jadi ketika profesinya adalah minta-minta, itu haram. Maka Nabi menyebutkan ada orang yang bekerja cari kayu bakar lalu dijual, itu lebih baik daripada meminta-minta. Karena meminta-minta itu haram. Nah kalau minta itu halal. Pas butuh sekali waktu minta halal. Tapi tidak mau kerja, kerjanya apa? Minta-minta. Memang minta-minta jadi profesi, jadi pekerjaan, itu haram. Nabi menyebutkan, laisa fi wajhi mus'atul lahmin, nanti akan berjumpa pada Allah pada hari kiamat tanpa menyisakan sekerat daging pun di wajahnya. Kenapa? Karena meminta-minta. Jadi dilarang, karena itu termasuk yang haram. Sehingga manusia tidak peduli lagi. Nanti di satu masa orang tidak peduli lagi harta yang diambilnya itu halal atau haram. Maka hendaknya kita perhatikan mana yang halal dan mana yang haram.